Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi walaupun hanya lewat video. Bapak harapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 5 semester 1, yakni tentang Al-Quran Surat At-Tin. Ya, sebagai informasi, untuk pembagian guru kelas agamanya seperti tahun kemarin, saya Pak Adam mengajar kelas 1 sampai kelas 6 yang B, sedangkan Bu Muna mengajar kelas 1 sampai kelas 6 yang kelas A. Ya langsung saja kita mulai materi kita, yakni tentang surat At-Tin. Ya, mari belajar tentang surat At-Tin. Sekilas tentang surat At-Tin, yakni yang pertama, surat At-Tin ini di dalam Al-Quran adalah urutan surat yang ke-95. Lalu surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Yang selanjutnya, surat At-Tin ini termasuk golongan surat Makkiyah. Tentunya anak-anak sudah bisa membedakan golongan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Lalu yang selanjutnya, nama surat ini atau surat At-Tin ini diambil dari ayat pertama. Dari ayat pertama itu diambil untuk menamai surat tersebut. Selanjutnya, ya, mari belajar Quran surat At-Tin. Sebelum kita membaca atau belajar surat At-Tin, kita diharuskan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat pertama. Wattini wazzaitun. Ya. Artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Nah, di sini demi Allah bersumpah atas nama ciptaannya, makhluknya. Hanya Allah yang boleh bersumpah atas nama ciptaannya. Karena apa? Karena manusia tidak boleh bersumpah atas nama ciptaan Allah. Kita harus bersumpah atas nama Allah. Seperti itu. Kenapa ada buah tin dan buah zaitun di dalam Al-Quran? Nah, selain manfaatnya yang sangat luar biasa, ada yang mengatakan juga atau ahli tafsir lain mengatakan bahwa buah tin dan buah zaitun itu adalah perumpamaan. Buah tin itu adalah tempat tinggal Nabi Nuh, yaitu Damaskus. Di Damaskus itu banyak sekali ditumbuhi oleh buah tin, pohon tin banyak sekali tumbuh di Damaskus. Sedangkan zaitun itu adalah Baitul Maqdis. Itu adalah perumpamaan, ada yang mengatakan seperti itu. Lalu selanjutnya yakni ayat kedua. Waturisinin, dan demi bukit Sinai. Di sini ada bukit Sinai. Kenapa Allah memasukkan bukit Sinai di dalam Al-Quran? Karena bukit Sinai ini adalah tempat turunnya wahyu pertama kali yang diterima oleh Nabi Musa. Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yakni di bukit Sinai. Selanjutnya, wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman. Sebenarnya arti balad di sini adalah negeri. Dalam bahasa Arab baladun itu negeri, tetapi yang dimaksud negeri yang aman ini adalah Mekah. Kenapa kota Mekah disebut kota yang aman? Karena Allah sendiri menjamin orang yang memasuki kota Mekah ini akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Selain itu, kota Mekah ini banyak menyimpan sejarah-sejarah Nabi sejak zaman Nabi Ibrahim. Kenapa zaman Nabi Ibrahim? Karena yang membangun kota Mekah, yang mengawali pembangunan Ka'bah dan kota Mekah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, selanjutnya ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ditandai dengan apa?
dengan akal, tidak cuma akal. Manusia itu memiliki jasmani atau anggota tubuh yang seimbang sehingga orang melihat manusia, makhluk lain melihat manusia itu sempurna, bagus. Seperti itu. Lanjut ayat ke-5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau yang disebut neraka. Dia kembali ke siapa? Ke manusia. Apakah semua manusia akan dikembalikan ke neraka? Tidak. Penjelasannya ada di ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya, ya. Ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ya. Tidak semua orang dimasukkan ke neraka, yakni kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Amal soleh di sini diterangkan di beberapa riwayat hadis bahwa pahala yang tiada putus-putusnya itu ada 3, yakni 1, ilmu yang bermanfaat, doa anak kepada orang tuanya, dan amal jariyah. Maka pahalanya tidak akan putus sampai nanti dia meninggal. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Nah, setelah dijelaskan di ayat sebelumnya tadi, apakah kita masih mau mendustakan atau mengingkari adanya hari pembalasan? Tentunya tidak, karena Allah sudah menjelaskan di beberapa ayat tersebut. Ayat selanjutnya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Nah, di penjelasan ayat tadi, orang yang melakukan perbuatan yang baik, maka akan dimasukkan ke surga sebagai pembalasan apa yang telah diperbuat. Kalau dia berbuat baik, maka akan dibalas kebaikan oleh Allah. Kalau dia berbuat yang batil, maka akan ada balasannya. Yang membalas adalah Allah. Nah, selanjutnya ada tugas. Tugasnya adalah tulislah surat atin di buku tulismu, lalu difoto dan dikirimkan ke guru agama masing-masing kelas. Nah, tulis surat atin dari ayat pertama sampai ayat ke-8 ditulis di buku tulis, lalu nanti difoto dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Yang kedua, yakni hafalkan surat atin dengan baik dan benar. Setelah hafal, kirimkan video rekamannya melalui WhatsApp ke nomor guru agama masing-masing kelas dengan mencantumkan nama, kelas, dan nomor absen. Nah, nomor guru agama per kelas sudah saya cantumkan di sini, yakni nomor saya dan nomornya Bu Muna. Nanti setiap mengirim tugas silahkan cantumkan nama, kelas, dan nomor absen. Seperti itu. Bapak ada beberapa cara agar anak-anak mudah dalam menghafalkan. Nah, ini cara menghafalkan surat. Yang pertama adalah benarkan bacaan per ayatnya terlebih dahulu. Nah, baca per ayat agar supaya tidak salah dalam makhraj dan tajwidnya. Nah, mintalah ayahmu atau ibumu atau kakakmu menyimak bacaan per ayatnya sampai benar baru dihafalkan. Seperti itu. Yang kedua, yakni bacalah satu ayat secara berulang-ulang. Satu ayat dibaca secara berulang-ulang sampai benar-benar hafal. Setelah satu ayat hafal, maka lanjut ayat kedua. Begitu. Ayat kedua juga diulang-ulang. Setelah ayat 1 dan ayat 2 hafal, maka hafalkan secara langsung ayat 1 dan ayat 2. Nah, begitu sampai nanti hafal semua. Nah, ini setelah semua ayat hafal, mintalah ayah atau ibumu atau kakakmu untuk menyimak hafalmu dari ayat pertama sampai ayat terakhir sampai benar-benar mahir atau benar-benar bisa. Nah, yang selanjutnya adalah kalau sudah hafal, maka sering-seringlah dibaca, terutama setiap sholat.
Jadi dibaca setiap sholat terus menerus dibaca agar tidak lupa. Kalau tidak sering dibaca setiap surat di dalam Al-Quran itu, maka akan cepat lupa. Hari ini anak-anak hafal, besok sudah lupa. Kalau tidak sering-sering dibaca. Seperti itu. Semoga anak-anak selalu dimudahkan dalam belajarnya. Dan yang terakhir, mungkin cukup sekian dari Bapak. Jika ada salah-salah mohon maaf. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan langsung menghubungi ke nomor-nomor yang telah tertera di atas tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.